Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas pada hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan otomata, terutama yang finite state otomatanya. Ya. Slide-nya sendiri udah ada di Elena dari pekan-pekan kemarin. Ya. Slide yang mana Pak? Coba dicek slide nomor 4, slide NFA. Ini bahasan kita hari ini ya, terkait dengan NFA. Seharusnya dibahas di pertemuan keempat, tapi pertemuan kemarin kita lanjutkan pembahasan tentang DFA, nggak apa-apa. Ya, kita bahas NFA-nya sekarang. Ya. Review sedikit terkait dengan DFA, ya, Deterministic Finite Automata. Apa itu DFA? DFA itu adalah 5 himpunan pasangan berurut seperti ini. Ya, Q, sigma, delta, Q0, F. Jadi ada 5 komponen ya yang kita punya di DFA. Apa aja? Ada himpunan keadaan ya dengan syaratnya dia harus finite dan minimal ada 1 anggotanya. Ada sigma, ada alfabet yang diketahui ya, dia juga harus finite ya. Apa itu alfabet? Ya, alfabet kumpulan dari simbol-simbol yang nanti bisa diproses oleh si DFA-nya. Ada delta, fungsi transisi, ya. Ada Q0, itu adalah set awal, dan ada F, yaitu set akhir, atau set penerima. 5 komponen ini yang jadi syarat dari DFA. NFA apa? NFA sebenarnya sama. NFA itu juga punya 5 komponen. Apa aja? Ada keadaan, gitu kan? Ada alfabet, ada fungsi transisi, ada keadaan awal dan keadaan akhir. Sama. Kalau sama kenapa harus dibedain, Pak? Bedanya itu di sini. Bedanya di fungsi transisinya. Apa? Kalau di DFA, fungsi transisinya memetakan Q kali sigma ke Q. Dari satu keadaan ketemu sebuah simbol, ya dia akan berpindah ke simbol lain, ke keadaan lain, ya Q ya, keadaan lain. Jadi fungsi delta ini, fungsi transisi ini, kalau di DFA dia memetakan satu keadaan dengan satu simbol ke keadaan lain, ke sebuah keadaan. Ya. Kalau misalnya NFA gimana? Kalau NFA enggak. Syaratnya kan dia bisa ke 1, bisa ke 2, lebih dari 1 juga boleh, ya bahkan 0 pun nggak apa-apa. Ya. Makanya NFA itu fungsi transisinya memetakan dari himpunan keadaan dan simbol ya di alfabet ke power set dari Q-nya, dari himpunan kuasa dari Q-nya. Himpunan kuasa itu apa? Subset dari Q. Jadi di sini bisa ke himpunan kosong, artinya apa? Dari satu keadaan dengan ketemu satu simbol nggak kemana-mana, berhenti stuck di situ aja. Atau dari satu keadaan ketemu simbol tertentu, dia bisa ke lebih dari satu di sini karena dia adalah subhimpunan dari Q-nya. Oke. Transisi dari satu set bisa ke beberapa set sekaligus. Kapan dia diterima? Sebuah string diterima pada saat salah satunya berakhir di final state. Jadi karena di sini ada banyak, ya, dari satu keadaan ketemu simbol tertentu, dia bisa ke beberapa keadaan lain, maka kita bisa gambarkan seperti percabangan, gitu kan? Oh, dia bisa ke A, B, C, oke, dia bercabang ke 3, gitu. Ini dari Q0 misalnya ya, dari Q0. Dari Q0 ketemu simbol 1, dia bisa ke beberapa keadaan gitu. Ketemu simbol 1, misalnya tetap di Q0 bisa, pindah ke Q1 bisa, atau dia ke Q5 gitu. Ini cuma contoh aja. Ketemu simbol kedua 0 gitu. Dia bisa tetap di Q0, bisa ke Q1 gitu kan. Dari Q1 nggak kemana-mana, dari Q5 itu bisa tetap di Q5, bisa pindah ke Q2. Contoh, misal kayak gini. Otomatisnya kayak apa ya?
Aku belum gambarin otomatanya, ini baru pindah transisinya aja. Nah, mau nunjukin percabangan ini, ya. Kapan dia diterima? Dia diterima kalau penelusurannya salah satunya berakhir di final state. Jadi kalau ada salah satu dari ini berakhir di final state, maka stringnya diterima. Lawannya apa? Kalau ditolak, berarti pada saat semua jalur ini berakhir di state biasa. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang berakhir di final state, dia ditolak. Ada salah satu aja yang berakhir di final state, dia diterima. Gitu ya. Nah, silahkan dibandingkan dua otomata ini. Ya. Ini adalah otomata yang sama. Otomata untuk apa? Otomata untuk mengenali bahasa biner yang berakhir dengan 1-0. Kalau kita susun DFA, ini ada contohnya di slide yang sebelumnya gitu kan. Kalau dia berakhir di 1-0, dia akan di jatuh ke sini, ya. Tapi kalau dia berakhir tidak di 1-0, dia akan pindah di sini atau di sini. Oke. Ini DFA-nya yang kemarin kita nyusun keadaannya gitu kan. Dia berakhir di 1-0. Dia berakhir di 0, dia berakhir di 1, tapi belum ketemu 0 di sini. Yang ini yang dia tidak berakhir di 1. Ya kan? Nah, kalau kita mau bikin pakai NFA, bikin diagramnya cuma butuh seperti ini aja. Apa? Kalau misalnya berakhir di 1-0, berarti kan depannya boleh bebas, gitu kan? Kombinasi dari 0 dan 1, kayak apapun, gitu ya. Itu bisa di sini. Kalau ada 1-0, nanti dia diterima. Kalau dia berakhir di 1-0. Kita bisa cek. Apakah bahasa yang ini dengan bahasa ini beneran sama atau enggak? Ya, silakan gunakan test set-nya. Kasih saya 3 buah aja deh. 3 buah string biner yang berakhir dengan 1-0. Apa aja? 011, 010. Ini satu ya, yang agak panjang. Dia diterima kan harusnya ya, karena berakhir di 1-0. Apalagi? Yang 1-0 nggak usah, karena 1-0 udah otomatis kelihatan gitu kan. Itu 1-0. Silahkan. Yuk, satu lagi. Ini ada di chat. Oke, yang satu kepanjangan aku ambil yang bawah ya. Nggak apa-apa, tapi yang atas boleh dites juga. 01110. Oke, dan lain-lain. Ini yang diterima. Oke. Yang ditolak ya tinggal disesuaikan. Berarti yang tidak berakhiran di 1-0 kan. Apa? Ya, 1 doang. 0 doang. 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1. Ya, 1-0, 1-0, 1-0, 1. Ini kan nggak berakhiran di 1-0 kan? Ya. Dan lain-lain. Oke. Yuk, kita cek. Semua yang di atas harus diterima, semua yang di bawah harus diterima. Yang di atas, kalau misalnya kita ambil yang kedua ini dulu, 110, kita proses yang di FA-nya. Berangkat dari sini, ketemu 1 dia pindah ke sini, ketemu 1 lagi dia pindah ke sini, ketemu 0 dia pindah ke sini. Selesai, diterima. Yang NFA berangkat dari sini juga, ketemu 1 dia bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, oke, kita coba gambarinya. Berangkat dari Q0 kan, karena set awalnya ketemu simbol 1,
Dia bisa ke Q1, bisa tetap di Q0. Ya kan? Bisa ke jalur atas, bisa ke jalur bawah. Oke, kalau kita ngelihat yang jalur atas dulu. Kalau satunya di sini, ketemu satu, bisa ke Q0 lagi, bisa ke Q1 kan? Dari Q0, kalau ketemu 0, tetap di Q0. Nggak ada alternatif lain. Dari sini kalau ketemu 0, cuma ke sini doang. Oke. Dari Q1, ini udah ya, jalur atas sudah, kita balik lagi. Sini. Jadi ini deep search. Ya. Kita mencoba mencari apa namanya, solusi dari problem set kita, ya. Nyari solusinya ke dalam dulu. Kalau dalam udah, baru nanti balik lagi gitu, ya, DFS. Q1, kalau ketemu simbol 0, mana? Di Q2. Ya. Oke. Oke, Q2 udah selesai. Balik lagi. Q1 ketemu simbol 1 yang kedua. Q1 ketemu 1 gimana? Nggak kemana-mana, Pak. Ini aku hapus deh, karena ini. Kita berangkatnya dari sini nih, dari Q1. Ketemu simbol 1 kemana dia? Nggak ada panahnya yang keluar. Oke, berarti dia nggak kemana-mana. Di sini, stop. Stop. Karena inputannya masih jalan, tapi dia udah nggak punya move lagi, nggak bisa transisi lagi. Ya, selesai. Ngambil kesimpulannya gimana kalau kita udah nyari kayak gini? Ya kita tinggal lihat proses yang berakhir dengan baik yang mana. Oh, jalur yang atas. Jalur yang atas berakhir di Q0. Gitu. Apakah Q0-nya itu final state? Bukan. Dia ditolak di sini. Jalur ini ditolak gitu. Tapi jalur lain ada nggak yang diterima? Jalur kedua berakhir di Q2 di sini. Dia diterima. Ya. Asalkan ada satu aja yang diterima, maka kita anggap stringnya masuk. Ya. Jadi secara non deterministik dia tahu jalurnya yang diambil ini. Seperti itu. Ini NFA. Pakai yang lain juga sama. 011010, kalau kita ngambil jalur yang kiri, 011 010 kan berarti di sini kan dia diterima juga. Kalau yang kanan ya kita punya cabang banyak, tapi kita tahu ada satu cabang yang akan berakhir di sini. Apa? 0 1 1 0 1 0 gitu kan? Ya makanya dia juga diterima. Selama berakhir di 1 0 dia akan berakhir di sini dengan cara yang tadi. Maka ini diterima semua. Dan yang tidak berakhir di 1 0 either berakhir di sini atau di sini. Makanya semua kemungkinan akan ditolak. Ya. Itu NFA. Nah, secara desain lebih gampang kan bikin yang kayak gini dibandingin yang kayak gini. Tapi kenapa kita bikin yang kayak gini dulu, Pak? Ya karena komputer itu deterministik. Komputer itu kita harus kasih info secara eksplisit gitu, dari sini kemana. Ya, itu yang di sebelah kiri. Yang kanan itu mirip kayak kita punya komputer dan komputernya itu bekerja secara paralel. Ya, masing-masing komputer itu ngejalanin di jalur yang berbeda-beda. Kalau udah ada satu yang sampai di final state gitu ya, dia akan nginfo ke komputer yang lain bahwa oke, pencariannya bisa diberhentikan, dia diterima stringnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat juga yang di sini, apa keunggulan lain dari NFA? NFA kita nggak perlu nulisin semua, ya, dan kita bisa menuliskan
transisinya lebih dari satu. Ini dari Q0 kalau ketemu satu kan kita bisa bilang dia ke sini, kita bisa bilang dia ke sini tergantung kebutuhan, ya kan? Nah, dari Q1 kalau ketemu satu dia nggak perlu dikirim kemana-mana, ya udah nggak usah kita tuliskan. Nah, NFA memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Ya. Terapannya banyak. Contoh di vending machine. Di vending machine kalau kita pakai DFA, maka semua kemungkinan harus dijabarkan gitu kan. Tapi sebenarnya kan nggak semua kemungkinan harus dituliskan di situ gitu. Kalau udah dari 5.000 ada tambahan lagi 1.000, 2.000 maupun 5.000 ya dia akan tetap posisinya bisa beli barangnya gitu kan. Nah, jadi nggak perlu kita tuliskan, nggak apa-apa, dia udah sampai step ini, stop, mesinnya ngasih izin untuk si pembeli milih barang gitu. Contoh lain Pac-Man ya. Kenapa di sini saya gambarin Pac-Man? Ya karena apa namanya, satu, gamenya populer. Ya, teman-teman tahu game Pac-Man tujuannya apa yang dilakukan gitu kan. Nah, kita bisa gambarkan dia punya beberapa step. Step ini dilihat dari si hantunya. Ya, kita ngelihat dari sisi hantunya. Ini ada 4 hantu yang masing-masing algoritmanya berbeda gitu ya. Tapi dia bisa punya 4 keadaan. Keadaannya apa? Pertama, patroli. Patroli dilakukan kapan? Pada saat dia belum melihat si Pac-Man gitu kan. Pac-Man-nya masih jalan-jalan, dianya jauh di atas, itu masih patroli sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Ya. Terus ada chase. Kapan dilakukan chase? Waktu si hantunya melihat ada Pac-Man. Pac-Man-nya ada di line of sight-nya dia, maka dia berubah modenya jadi mode ngejar. Ngikutin. Ya. Kalau Pac-Man-nya lihai gitu kan, bisa belok, terus dia hilang, maka si hantunya akan balik lagi ke patroli. Ya. Kondisi ketiga yang mungkin dilakukan oleh si hantu adalah kabur. Kapan? Pada waktu Pac-Man-nya makan bulatan yang gede ini, power pelletnya. Ya. Kalau makan ini, hantunya bisa dimakan soalnya. Jadi posisi Pac-Man-nya lebih tinggi daripada si hantu. Dan ketiga, dia balik ke sini. Step keempatnya adalah dia kembali ke kandangnya kalau kemakan. Nah, ada 4 ini dengan actionnya macam-macam. Ya, actionnya ada spot, ada loss, ada eat for pellet, expired, dan lain-lain. Ya. Nah, action ini itu kan nggak perlu dilakukan, nggak perlu digambarkan semuanya kan. Contoh pada waktu si hantunya lagi patroli, ya, meskipun apa nama, meskipun si hantunya nggak ngejar Pac-Man, kalau misalnya dia Pac-Man-nya makan power pellet, hantunya akan tetap kabur kan. Nah, jadi sebenarnya tetap ada di posisi ini, gitu. Ya, tapi itu nggak perlu dituliskan. Oh, ada deh, ada di sini. Atau kalau dia udah kembali, Pac-Man-nya makan power pellet yang lagi, gitu kan. Nah, ya, hantunya juga nggak perlu kabur. Jadi ada banyak hal yang disederhanakan di sini, ya, sehingga nggak semua action harus dimunculkan. Itu kalau kita pakai NFA. Ya. Ini contoh NFA yang kita pakai buat latihan ya, bahasa-bahasa yang kemarin. Ada 6 contoh. Ya. Contohnya sama persis kayak yang kita buat di DFA. Ya. Nanti teman-teman bisa cek apa sih perbandingannya antara DFA sama NFA yang ini. Ya. Himpunan string atas AB yang berakhir di AA. Kita cukup gambarkan seperti ini. Apa? Mirip kayak tadi kan, berakhir di 10. Kalau dia berakhir di AA, depannya berarti bebas. Ya, string depannya bisa apapun. Ya, yang penting berakhir di AA, dia diterima. Ini gambarannya kalau di berakhir.
Kalau mengandung 3 buah nol yang berurutan, mengandung itu kan artinya dia boleh di tengah, ya boleh di depan, boleh di belakang, ya kan? Artinya depannya bebas, depannya bisa apapun, belakangnya juga bisa apapun. Yang penting dia ada 3 buah nol berurutan. Ya kita nggak perlu lagi bikin transisi yang mindah-mindahin ke step yang sesuai lagi. Yang tidak mengandung 2 buah satu berurutan. Tidak mengandung 2 buah satu berarti kan dia antara mengandung 1 0, ya. Oh sorry, antara dia 0 semua, atau kalau ada satu ya satunya nggak double gitu. Nah di sini nggak memungkinkan ditemukan satu yang double. Kalau ada satu lagi dia nggak bisa kemana-mana. Stop di situ, otomatanya berhenti, halting. Tapi kalau misalnya satu ada nolnya, aman. Satunya tidak berurutan kan. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Ini juga bisa kita lihat nanti dari negasinya. Ya kan? Tidak mengandung 2 buah satu yang berurutan. Berarti kan kita bisa bikin yang mengandung 2 buah satu berurutan dulu. Gimana satu berurutan? Seperti ini. Ya, satu-satu maka dia diterima. Depannya bebas, belakangnya juga bebas. Artinya depannya boleh 01, boleh 01. Nah, kita bikin ini dulu, ya. Nanti habis itu baru kita negasikan otomatanya. Itu bisa. Untuk menegasikan otomatanya minggu depan kita bahas. Tapi ujungnya kurang lebih jadi seperti ini. Ya, ini contoh kedua ya. Ketiga. Ini contoh ketiga. Contoh keempat yang memiliki tepat 2 huruf. Ya. Kurang lebih sama kayak kemarin, cuma bedanya di sini kita nggak perlu tambahin step pembuangan lagi. Karena kalau dia 3 atau lebih, maka otomatis ditolak karena mesinnya halting. Nah, himpunan string biner yang dimulai dengan 101. Ini lebih sederhana dari yang DFA-nya, karena kalau DFA berarti kita harus kasih pembuangan, gitu kan? Kalau tidak memenuhi yang ini, dia akan dilempar ke sini dan ditolak, ya. Tapi kalau di NFA kita cukup bikin awalnya harus apa nih? Ya, awalnya harus 101. Belakangnya bebas, belakangnya mau nolnya berapa kali, mau satunya berapa kali, mau campuran dari dua itu, nggak masalah. Ya. Mengandung tepat 2 buah A, juga bisa kayak gini. Bedanya yang ini dengan yang tadi apa? Yang tadi mengandung AA, kalau ini mengandung tepat 2 buah A. Artinya kita bisa jeda A-nya. Ada A, di tengah-tengahnya ada B dulu, habis itu ada A lagi, dia tetap diterima oleh otomata yang ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Latihannya hari ini itu nanti teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah NFA. NFA buat apa? Ya bahasanya bebas. Teman-teman bisa tentukan bahasanya sendiri, bisa ngambil dari slide yang udah ada, bisa ngambil dari internet, atau bisa ngambil dari latihan yang dimodifikasi. NFA itu dipakai buat apa nantinya? Teman-teman dapat NFA-nya, dijelasin, habis itu diubah ke dalam bentuk DFA. Ya, kenapa diubah ke DFA? Karena sebenarnya DFA dan NFA itu kan sama, ya. Secara desain lebih gampang ngedesain di NFA, tapi secara proses komputer cuma bisa memahami DFA doang. Makanya kita perlu ubah ke DFA. Nah, saya simpulkan terkait dengan NFA ya. Kalau misalnya diawali sesuatu
Maka hmm, gimana ya? Di alleyway lah. Maka kita bisa bikin interan starting point-nya dari sini, finish-nya di sini. Dan dia nyampe sini kalau ketemu W. Ya. Nih, kalau diawali W. Diawali W, depannya kan nggak boleh ada apa-apa kan. Dia harus mulai dari sini, tapi belakangnya itu bebas. Boleh simbol apapun yang ada di sigmanya. Oke, ada yang bertanya. Muhammad Amar Davi, silakan. Kalau untuk NFA ini berarti himpunan yang kita masukin itu nggak perlu dicek sampai habis gitu, Pak? Himpunan yang kita masukin nggak perlu dicek sampai habis gitu. Misalnya udah nggak masuk ke ini langsung halt aja gitu, mesinnya udah selesai. Apa harus tetap dicek sampai paling ujung dulu? Iya, karena ini kan ada beberapa jalan ya, tetap harus dicek sampai ujung gitu. Karena ada salah satu aja yang sampai ujung ya dan sampai final state, maka dia harus diterima. Jadi semua jalur harusnya diperiksa di sini. Oke. Okay? Oh, berarti walaupun dia yang kayak tadi diawali dengan apa itu tetap harus dicek sampai habis juga. Walaupun sebenarnya pas di awal udah ketahuan dia nggak bakal masuk soalnya diawali dengan apa yang nggak masuk gitu. Oke, kalau misalnya udah cukup jelas kayak gitu, ya udah semua keadaan kan akan berakhir di sini kan, akan halting kan. Ya udah, itu udah dicek dari situ berarti. Oh, berarti kalau misalnya ketemu kayak NFA yang ngecek sebuah himpunan yang diawali dengan 101 misalnya gitu, dan dia pas ketemu angka pertamanya langsung 0 gitu Pak, bahasa huruf pertamanya langsung 0, itu tetap harus dicek sampai akhir oleh NFA-nya atau selesai gitu? Nah, oke. Kalau Atau selesai misalnya di situ kita aja? punya 0, 1, 0, 0 gitu misalnya ya. Ini yang mau kita cek nih stringnya. Ya, betul? Kan dimulai Iya dari Pak. 0 kan, yang pasti akan ditolak oleh Iya. NFA ini kan. Nah, maka gimana? Apakah perlu kita cek semuanya? Iya, sebenarnya perlu kita cek semuanya. Cuma waktu kita cek, kondisi pertama aja udah akan gagal dia. Ini dari Q0 berangkatnya kan, ini Q0 nih. Q0. Ini anggaplah Q1, Q2, Q3. Q3. Nah, kita berangkat dari Q0, ketemu simbol 0. Udah nggak masuk Waktu berarti Q0, Pak? nah udah nggak masuk kan? Nah, di sini udah langsung halting. Itu langsung stop lah. Jadi udah meriksanya satu ini aja udah langsung ketahuan gitu. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain, ya alternatifnya itu harus dicek juga sampai semuanya berujung di state sampai apa namanya inputannya diproses semua atau dia halting kayak gitu. Oke Pak, berarti karena dia udah ketahuan halting di situ, udah nggak perlu dicek lagi gitu ya? Ya Oke, betul. terima kasih Pak. Oke, ya ini cuma satu kali ini ngeceknya aja udah cukup karena ya kita udah tahu dia nggak akan kemana-mana gitu kan. Kalau di awal 0 udah akan berakhir di sini, nggak bisa kemana-mana lagi. Sip. Oke, ada Baik lagi Pak, yang terima mau kasih. ditanyakan? Oke, nggak. Kalau nggak, ini aku lanjutkan ya. Kalau diawali sesuatu, bentuknya kurang lebih seperti ini. Diawali 101 ya, berarti 101, habis itu di akhirnya adalah final state, ya. Dan di sini bebas mau ketemu simbol apapun ya. Kalau diakhiri W misalnya, gimana? Ya konsepnya mirip. Kalau diakhiri berarti kan awalnya yang bebas kan. Nah, dia bisa mulai dari manapun ya. Di ujungnya akan diterima di sini.
Ini awalnya bebas apapun, tapi ada satu jalur yang kalau dia diakhiri oleh string W akan berakhir di final state-nya. Kalau udah di final state, ya udah berhenti karena kan diakhiri. Ujungnya nggak boleh ganti gitu. Ujungnya si string W itu, yaitu diakhiri W. Kalau mengandung W gimana? Berarti di tengahnya. Ya, kalau mengandung W berarti tengahnya itu harus ada W-nya. Kan apa ujung awal, ujung akhirnya bebas. Final step-nya di sini, startingnya dari sini. Kalau dia mengandung W, dia akan dikirim ke sini, ya. Kalau dia nggak mengandung W, kalau di awalnya itu bebas, di akhirnya juga bebas. Ya, awalnya bebas, akhirnya bebas. Yang penting tengah-tengahnya dia ada W. Nah, kalau misalnya di sini dia mengandung W, maka salah satu jalan akan lewat sini dan berakhir di sini kan, ya kan? Dia akan diterima. Tapi kalau dia nggak mengandung W, dia akan stuck di sini karena dia nggak akan nembus ke sananya. Gitu. Diawali, diakhiri mengandung. Apalagi kalau yang apa namanya ada berapa banyak huruf itu gampang sama kayak di EVA kok. Kita coba lihat yang memiliki tepat 2 huruf ini gampang ya. Mengandung 21 yang berurutan itu nanti mengandung 3 buah 0 yang berurutan. Ini kan mengandung. Ya, mengandung 0, 0, 0. Ya, artinya depannya bebas. Terus ada satu jalur yang mengantarkan dia ke final step. Ya, apa? 0, 0, 0 karena dia harus mengandung 0, 0, 0. Di sebelah kanannya, di belakangnya ya bebas lagi. Gitu. Ya, ini mirip kayak ini. Oke. Gitu kurang lebih. Ya, ini silakan boleh dicatat dengan bahasanya masing-masing, tapi konsepnya gampangnya seperti itu. Kalau misalnya nanti nemu yang lain, silakan boleh disampaikan, didiskusikan. Ya. Nah, dilihat dari bahasanya NFA dan DFA itu ekivalen. Artinya apa? Untuk setiap NFA kita pasti bisa bikin DFA-nya yang sama. Ya, meskipun secara bentuk itu nggak sama, setnya jumlahnya berbeda, tapi secara penerimaan terhadap string-string yang ada pada bahasa tersebut itu sama. Gimana caranya? Kita bisa ubah dari NFA ke dalam bentuk DFA. Cara ngubahnya itu kita sebut sebagai subset construction. Ya, kenapa kita namakan subset construction? Ya karena yang kita ambil adalah subhimpunannya. Jadi nanti deh, selangkah demi selangkah kita akan ambil himpunan mana yang bisa dicapai dengan simbol tertentu. Himpunan itu kita kumpulkan dan itu kita jadikan sebagai step baru. Makanya subset construction. Ya, istilah lain itu namanya lazy approach. Ya. Kenapa lazy? Karena di sini nggak kita bikin semua. Kalau misalnya mau kita bikin semua, itu kan semua subset harus kita bikin. Kalau himpunannya ada 5, ya, subhimpunannya ada berapa macam? 2 × 5 kan. Sesuai dengan formula yang ada di himpunan kuasa. Ya, ada 2 × 5 yang harus kita proses. Cuma nggak semua set tersebut bisa diakses. Makanya nanti kita cuma ngeproses yang bisa diakses aja. Nah, subset construction itu gimana? Kita bikin DFA ya dari sebuah NFA. Setnya akan lebih banyak dari NFA-nya atau minimum sama. Gitu ya. Paling banyak set yang bisa dimiliki oleh DFA-nya adalah 2 pangkat kardinalitas keadaan di NFA-nya. Inputnya tetap, set awalnya tetap.
Kenapa setahunnya tetap ya? Iya, karena kita berangkat dari situ juga gitu kan. Nah, final state-nya itu nanti akan berubah. Final state barunya adalah state-state, himpunan state yang mengandung final state dari NFA-nya. Saya tawarin ke teman-teman yang hadir di sini ya. Iya benar ternyata. Udah telepon masuk dia jadi kemute. Mau pakai contoh yang ini yang ada di slide atau mau pakai contoh lain ya, sehingga pembahasannya jadi ada dua macam nih. Nanti yang ini bisa dibaca dari slide-nya. Pakai contoh yang lain aja, Pak. Oke, boleh. Kalau mau pakai contoh yang lain, mau yang mana yang kita bahas untuk mengubah dari NFA ke DFA? Ini ada beberapa NFA yang ada di slide, bisa pakai ini, atau bisa pakai contoh lain yang ada di internet atau dari latihan yang kemarin. Silakan, aku tawarin. Yang nomor 1 boleh, Pak. Nomor 1, yang berakhir dengan AA ya. Oke. NFA-nya gimana? Yang berakhir dengan AA. Berarti himpunan string yang berakhir dengan AA. Oke, silakan coba boleh digambarkan otomatanya. Ada berapa state? 2. 2 state. 3. 3 state. Oke. Anggaplah Q0, Q1, Q2 ya. Iya. Boleh nggak Pak namanya diganti? Ya boleh lah. ABC. Jangan ABC. Udah A sama B-nya jadi simbol di alfabet. Kita ganti PQR lah. Nama state itu bisa diganti ya. Maksudnya nggak harus P0, P1, P2, Q0, Q1, Q2 gitu nggak. Ini state-nya. Terus gimana? Pertama dia looping di P, Pak. Looping di P. Oke. Looping di P. Simbol apa di sini? Boleh apa aja. Bisa A, bisa B. Iya, bisa A. Oke. Terus? Terus dia berjalan ke Q, Pak. Dari P ke Q ada transisi. Kalau ketemu? Ya. Ini kalau ketemu A. Kalau ketemu simbol A. Oke, terus? A. Sama Pak, dari Q ke R juga simbol A. Oke, ini simbol A juga. Oke, sudah selesai? R-nya state akhir ya, Pak. State akhir, oke. Ya, final state berarti kita kasih 2 lingkaran ya. Oke. Sudah? Ada tambahan lagi? Kurang 1 nih. Starting state-nya di mana? Oh iya, dari P, Pak. Dari Nah, kita perlu kasih starting state-nya dari P. Sip. Ya. Nah, kalau kayak gini, dia pasti yang berakhir di AA akan diterima. Nah, depannya bebas, ya. Ujungnya ada AA-nya, dia akan berakhir di R. Dan R itu adalah final state, dia diterima. Oke. Nah, gimana cara kita ngubah dari dari NFA ini ke DFA. NFA-nya saya kasih warna merah, DFA-nya nanti saya coba pakai warna biru ya. Pertama, kita bisa bikin tabelnya dulu nih. Kita bisa bikin tabelnya. Ya. Apa? Tabel untuk DFA-nya. Standar. Supaya kelihatan ya, tabel NFA-nya saya bikin juga. Nanti kita jadikan perbandingan. Ini tabel NFA-nya. Ketemu A dan B. Merah aja yuk. Merah. Ini P, Q, R.
R-nya adalah final step, dia diterima di sini. P-nya adalah starting step, keadaan awal ya. T ketemu A, bisa ke P, bisa ke Q kan? Ini. Kita nulisnya gini kalau di NFA. P ketemu A, bisa ke P, bisa ke Q. Kenapa? Ya P bisa ke sini, P bisa ke sini. Kalau ada A-nya. Ya. P ketemu B, Di P. tetap di P. Tetap pakai tanda kurung kurawal. Kenapa? Karena dia himpunan. Ya. Oke. Q ketemu A, ke R. Nah, satu-satunya jalan kan dari Q, kalau ketemu A ke R doang kan. Q ketemu B, Nggak kemana-mana, Pak. nggak kemana-mana ya. Ya, gimana kita nulisinnya di sini? Pakai simbol. Kita nulis simbol. Ya, kita pakai himpunan kosong ya. Nah, himpunan yang nggak ada isinya. Karena Q ketemu B, nggak kemana-mana. Oke. Nah, R ketemu A, himpunan kosong. Ketemu B, himpunan kosong juga. Nah, oke. Ini adalah tabel NFA-nya. Ya. Nah, kita akan bikin tabel DFA-nya. Jadi dari NFA ini kita coba bikin pakai tabel DFA. Gimana? Kita belum tahu nih stepnya apa aja yang akan terjadi. Ya, kita akan bikin pakai lazy approach. Yang kita udah tahu adalah simbolnya. Simbolnya sama kan? Tadi dibilang bahwa simbol di NFA dan di FA sama. Alfabetnya itu A dan B juga. Oke. Terus yang kita tahu kedua apa? Starting step-nya itu adalah sama juga. Di sini starting step-nya di P, maka di sini kita mulai dari P juga. Oke. Kita mulai dari P. Kok saya kasih tanda kurung kurawal? Ya, karena di sini kita step di DFA adalah subset dari step di NFA-nya. Ya, ya, step awalnya tetap, stepnya nanti adalah step subset dari step-step yang ada di NFA-nya. Karena dia subhimpunan, ya makanya saya gambarkan pakai himpunan. Ya. P. Starting step-nya kita mulai dari sini, sama. Oke. Terus, P ketemu A, tadi, dia bisa ke P, dia bisa ke Q. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini himpunan PQ. Ketemu B, ke P. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ngecek apakah step yang ini sudah ada belum di himpunan step DFA kita. Kenapa? Karena ini kan berarti bisa dicapai kan? Ya, step yang ini bisa dicapai dari P. Kapan? Kalau P ketemu A, dia akan ke sini. Kalau P ketemu B, dia akan ke sini. Jadi ini bisa dicapai. Oke. P udah ada. Oke. P, Q belum. Maka kita tambahin satu lagi. P, Q di sini. Oke. P dan Q, kalau ketemu A, dia akan jatuh kemana? Kita akan cek satu persatu. Ya. P ketemu A, bisa ke P, bisa ke Q. Ini P-nya. Ya. Yang kedua, Q. Kalau Q ketemu A, R, Pak. Bisa ke R. Jadi kalau kita punya punya step antara di P atau di Q, ketemu A, dia bisa ke P, bisa ke Q, bisa ke R. Oke, ini kita simpan. Ada lagi nggak? Ya nggak kan, karena
Setnya cuma ada 3 ini kan. Ya kalau masih ada lagi ya tambahin. Sampai semua kemungkinan muncul. Kalau P dan Q ketemu B. P ketemu B di P. Iya ya, benar ya. P ketemu B di P ya. Q ketemu P, ketemu B. Kosong. Himpunan kosong, Pak. Nah, nggak kemana-mana berarti himpunan P digabungkan dengan himpunan kosong ya tetap P doang. Sudah? Sudah. Terus cek lagi. PQ udah, P udah, PQR belum ada. Step selanjutnya yang kita bikin adalah PQR. Oke. PQR kalau ketemu A kemana? P ketemu A. Satu-satu aja. P ketemu A, bisa ke P, bisa ke Q. Tadi kan udah ya. Q ketemu A, bisa ke R. R ketemu A, nggak kemana-mana. Berarti kita bisa tutup di sini. PQR ketemu B. PQR ketemu B. P. Ada lagi? Udah. Enggak. Udah, P doang ya. Karena P ketemu B ke P, Q ketemu B himpunan kosong, R ketemu B himpunan kosong. Jadi P doang. Oke, PQR udah ada, P udah ada. Nah, kalau ini udah semua, udah lengkap, ya artinya semua sel yang ada di tengah ini udah pernah muncul di himpunan keadaan kita, maka udah selesai kerjaan kita. Kita nggak perlu ngelis semua, himpunan kosong gimana, himpunan yang isinya P doang gimana, Q gimana, R gimana, PQ, PR, QR, PQR. Nah, harusnya kan subsetnya kan ini kan, subset dari P, Q, dan R. Subset dari himpunan keadaan di NFA-nya kan harusnya ini. Ya, tapi nggak semua ini bisa diakses oleh starting point di P. Makanya nggak kita tampilkan. Ya, kalau mau bikin dari sini juga nggak apa-apa. Himpunan kosong ketemu A, ya kosong gitu kan. P ketemu A, ini Q ketemu A, gimana gitu, tentunya. Tapi lazy approach yang kita ambil adalah yang nyambung ke starting state-nya. Oke, ini disimpan dulu. Oke, himpunan keadaannya udah ada, alfabetnya udah ada, transisinya udah ada, starting state-nya udah ada. Yang belum ada apa? Step akhirnya, Pak. State akhirnya, final state-nya belum ada. Di mana final state-nya? Final state-nya ada di state yang mengandung final state NFA-nya. NFA final state-nya di mana? R. Maka state di sini yang mengandung R itu adalah final state-nya. Kebetulan di sini cuma satu yang mengandung R, yaitu yang paling bawah ini, gitu kan, TQR. Ini adalah final state-nya. Nah, kalau kita gambarin gimana? Ya udah kita gambarin diagramnya. Ya. Ada 3 step. Ya. Ini kasih nama apa ya? Ya ini namanya saya sesuaikan nama inilah. Ini P, ini PQ, gitu kan? Ini PQR. Ya. Maksudnya step P itu ngelambangin yang ini, himpunan P. Step PQ itu ngelambangin yang ini, step PQR itu ngelambangin yang ini ya. Nah, starting step-nya di P. Oke. Terus ada transisi dari P, kalau ketemu A ke PQ. Kalau ketemu A ke sini. Kalau ketemu B tetap di sini.
Oke, dari PQ kalau ketemu A ke PQR, kalau ketemu B ke P lagi. Berarti dia ke sini. Kalau ketemu B. Ya. PQR kalau ketemu A tetap di situ, kalau ketemu B dia balik ke P. Kalau ketemu A tetap di sini, seragam. Kalau ketemu B, dia balik ke sini. Final step-nya ada di PQR. Aduh. Tuh. Malah yang itu yang pindah. Oke. Begini DFA-nya. Ya. Benar nggak kalau dia berakhir di AA akan ada di sini? Iya. Ini kita bisa definisikan nih masing-masing setnya apa. Yang berakhir di AA ada di sini. Yang berakhir di A tapi bukan AA itu di sini. Ini adalah yang berakhir di bukan A. Jadi sama kasusnya kayak yang DFA pertama kali kita bahas. Ya. Gitu. Jadi dari NFA yang desainnya lebih gampang, habis itu tinggal kita ubah ke NFA, ke DFA, ya, pakai subset construction. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan Ahmad Davi. Maaf Pak, itu berarti state yang Q sama state R-nya itu udah nggak dipakai lagi gitu Pak? Step Q doang sama step R doang. Iya. Nggak dipakai. Itu benar-benar hilang gitu. Hilang. Oke. Iya. Nah, jadi di NFA ada, ya, dia melambangkan satu step di sini, tapi waktu diubah ke DFA, yang sendirian, yang P sendirian, yang Q sendirian, yang ini ya, itu udah nggak kepake. Kenapa? Sebenarnya kepake, cuma kalau kita gambarin, ya, itu dia nggak akan bisa diraih dari sini. Kita coba bikin pakai yang ini ya. Nah, aku bikin cepet deh, supaya mungkin bisa kelihatan nanti. Oh, geser kiri dikit lah. Kanannya nanti mau kita pakai buat gambar diagramnya. Ini saya kasih gambaran seperti ini. Kalau ketemu A gimana, kalau ketemu B gimana. Koreksi kalau ada yang salah ya. Maksudnya saya akan gambarkan ini secara cepat. Kalau misalnya kelewat, tolong dikoreksi aja. P ketemu A ke P atau Q, P ketemu B tetap di P. Q ketemu A ke R, Q ketemu B, nggak kemana-mana. R ketemu A nggak kemana-mana, R ketemu B nggak kemana-mana. P atau Q ketemu A ke P, ke Q, ke R. Oke. P, Q, R. P, Q ketemu B, P ketemu B-nya di P, Q ketemu B, nggak kemana-mana. P atau R ketemu A, P, R-nya nggak kemana-mana, berarti sama kayak P. P atau R ketemu B, tetap di P juga. Q atau R ketemu A, berarti di R. Q atau R ketemu A, ketemu B, nggak kemana-mana. PQR ketemu A di PQR. PQR ketemu B di P. Oke, nah ini kalau lengkap. Kalau lengkap kita bikin, maka kita punya seperti ini transisinya. Ya. Final step-nya di mana? Final step-nya yang mengandung R.
ini, yang ini, sama ini. Gitu. Ini final state-nya. Cuma kalau kita gambarin, ya kita gambarin diagramnya kan sama nih, ya karena dari P ke P ke A ke B-nya ada. Nah, kita tambahin step baru, 3 udah muncul, berarti ada 5 step tambahan ya. Ini step kosong. Ini adalah step Q doang. Ini step R doang. Ini step QR. Sama satu lagi step apa? PR ya. Step PR. Oke, step kosong dia akan ke dirinya sendiri. Kalau misalnya ketemu A atau B. Q ketemu A ke R, ketemu B ke kosong. A, ini ketemu B. Oke. Terus R ke kosong dua-duanya. Oke. Ketemu A atau B, dia akan ke sini. Ya. R udah, QR, PR dulu. PR ke PQ sama ke P. Ke PQ mana PQ? Oh, di atas. Ke sini sama ke sini. Kapan dia ke PQ? Kalau ketemu A. Kapan dia ke P? Kalau ketemu B. Oke. Terus PR, QR-nya, QR ke R sama ke Oke. Terus final step-nya ada di R, PR, sama GR. R, GR, PR. Oke. Ini ya, step-nya jadi kayak gini. Kalau misalnya yang ini kita masukin semua. Yang jadi problem apa? Kita nggak akan pernah bisa mencapai R, PR, atau GR. Karena dari sini nggak ada jalur yang ke sana. Ya dari PR ke sini ada, tapi dari sini ke sini nggak. Ya kan? Jadi ini sebenarnya terputus nih. Yang bagian bawah ini itu sebenarnya disconnect dengan yang atas. Karena kita berangkatnya dari P. Makanya ini nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, 3 yang di atas itu udah cukup. Mau dimasukin juga? Baik, terima kasih. Cuma jadinya lebih rumit. Gitu kan. Memorinya kita masukin, tapi nggak kepake di mesin kita. Kayak yang mesinnya gede gitu. Tapi yang jadi bagian utama cuma kecil doang. Ya udah, yang nilainya ditinggalin aja daripada ngeberat-beratin. Gitu sih. Itu kira-kira. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini contohnya ya. Kalau kita punya NFA seperti ini NFA aku kasih tanda warna merah tadi. NFA. Ya. Kita bisa bikin DFA yang warna biru. Dengan subset construction tadi. Di slide teman-teman juga bisa lihat contoh lain gitu ya. Digit kedua dari terakhirnya 1. Berarti digit keduanya 1, digit terakhirnya bebas, maka dia akan diterima. Step by step-nya gini, sama. Kita nyusun dulu tabelnya, ya kan? Simbolnya udah ketahuan, ya.
Kita berangkat dari Q0, berarti kita mulai dari sini berangkatnya. Q0 ketemu 0 kemana, Q0 ketemu 1 gimana, terus mana yang dari sini ada. Oh, Q0 udah ada, Q0 1 belum, masukin. Terus ini belum masukin. Terus proses. Nah, ini udah, ini belum, udah juga ya. Udah semua, maka kita pilih final state-nya. Yang mana final state-nya? Yang mengandung final state di NFA-nya. NFA-nya Q2 yang jadi final state. Ya udah, yang mengandung Q2 itu adalah final state di DFA kita. Ya. Ini mau dites bisa, ya pasti akan sama. Karena ada 4 state, ya kita bisa bikin 4 node di diagramnya. Maaf Pak, itu final state-nya memang boleh 2 ya kalau misalnya diubah gitu. Oh. Nggak diubah pun final state-nya 2 kan boleh. Final state itu kan subhimpunan dari Q. Ya kan? Oh. Mau 2, mau banyak, mau nggak ada juga boleh. Oke, saya baru ngeh. Ini contohnya. Jadi baru boleh muncul di sini sebenarnya soalnya final ya. test itu Boleh lebih deh. dari 1. Boleh, sebenarnya boleh. Iya Pak. Kayak contoh DFA ya. Oke Pak, terima kasih Pak. DFA, sebentar saya mundur sedikit deh. Nah, ini kan memiliki tepat 2 huruf. Gitu. Kalau digambarin pakai DFA kan ada 1 step tambahan yang dia ke sini kalau ketemu ABC kan. Ya. Kita bisa punya final set lebih dari 1. Contoh apa? Kalau misalnya di sini yang kita cari bukan memiliki tepat 2 huruf. Tapi apa? Yang maksimal terdiri dari 2 huruf. Kalau maksimalnya 2 huruf apa? Bisa 0 huruf, bisa 1 huruf, bisa 2 huruf kan? Maka final state-nya nanti itu 3 di sini. Ya. Yang ini iya, yang ini iya juga. Gitu. Kalau dia maksimal terdiri dari 2 huruf. 0 huruf dia jatuh di sini, terima. 1 huruf jatuh di sini, diterima. 2 huruf jatuh di sini, diterima. Kalau 3 huruf atau lebih baru ditolak. Ya. Bisa lebih dari 1 final state-nya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sip. Nah, ini saya perlu dulu tadi sampai mana? Oh ini ya, final state udah 2 ini yang jadi final state karena ada Q2 sama Q2 di sini. Yang di whiteboard ini juga final state-nya 4 sebenarnya kan? 1, 2, 3, 4. Cuma karena yang bawah nggak kita pakai ya final state-nya cuma 1 yang di atas. Oke, nah, dari sini kita bikin diagramnya ada 4 state, berarti ada 4 node, ya, masing-masing node boleh dikasih nama baru, boleh kita pakai state yang ada sebelumnya. Starting gitu kan, final state-nya di mana, transisinya dibikin gitu. Ya, sudah selesai, maka ini adalah DFA untuk yang tadi. Apa? Yang huruf kedua dari terakhirnya adalah 1. Ya, tinggal dicek. Ini yang huruf keduanya terakhirnya dari 1 dan huruf terakhirnya 0. Ini adalah huruf kedua dari terakhir 1 dan terakhirnya 0. Terakhirnya 1. Jadi kalau berakhir di 1, 1 akan jatuh di sini. Kalau berakhir di 0, 1, 0, dia akan jatuhnya di sini. Gitu. Sisanya masuk ke atas. Ya. Ini kalau dites bisa teman-teman cobain. Oke.